Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Hari ini saya mulai muncul lagi di Cokro TV dan Pergerakan Indonesia untuk Semua, PIS. Ada sebagian orang bertanya, apakah saya akan tetap kritis terhadap Islam? Saya akan jawab, saya tidak kritis terhadap Islam. Yang saya kritik adalah penafsiran terhadap Islam. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Saya percaya bahwa Islam adalah ajaran yang membawa perdamaian dan rahmat bagi seluruh alam. Namun karena cara penafsiran yang menurut saya salah, Islam kini seolah menjadi sumber perpecahan, kebencian, dan kekerasan. Saya harus sampaikan itu justru karena sebagai seorang Muslim, saya harus menegakkan kebenaran. Kadang itu memang akan membawa risiko yang besar, bahkan sangat besar. Tapi jalan itu ya harus saya tempuh, karena saya merasa memiliki pemahaman, memiliki kepintaran untuk menyampaikannya, dan mungkin juga memiliki pengaruh. Karena itu buat saya, mengkritik cara penafsiran Islam yang sempit adalah kewajiban, apapun risikonya. Dalam hal ini saya ingin berbagi cerita dengan penonton tentang Farag Fouda. Fouda adalah seorang pemikir, penulis, aktivis HAM, dan kolumnis berpengaruh di Mesir. Ia sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal studi Islam. Ia memperoleh gelar doktor di bidang ekonomi pertanian. Namun secara tekun ia mempelajari Islam melalui buku-buku yang terentang dari kepustakaan klasik sampai karya-karya mutakhir para pembaharu. Dari kekayaan pengetahuannya itu, ia tiba pada keyakinan tentang arti penting penafsiran ulang Islam agar Islam dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mutakhir di Mesir. Karena sikapnya itu, Fouda berhadapan dengan kaum Islam radikal di Mesir. Kaum Islam radikal ini percaya umat Islam harus kembali menjalankan ajaran-ajaran Islam seperti yang dulu diterapkan Nabi Muhammad dan para sahabat di abad ke-7 Masehi. Kaum Islam radikal percaya Mesir mengalami kemunduran karena meninggalkan agama. Kaum Islam radikal percaya Mesir harus menjadi negara Islam yang menegakkan syariat Islam. Fouda sebaliknya percaya bahwa umat Islam tidak bisa begitu saja mengikuti apa yang diajarkan para ulama sebelumnya karena agama adalah ajaran yang harus selalu dihidupkan kembali sesuai perkembangan zaman. Ia percaya tunduk patuh pada doktrin-doktrin lama justru akan membawa kehancuran pada Islam. Fouda sendiri dianggap sebagai pemikir liberal. Fouda selalu menyuarakan tentang kebebasan berpikir dan berekspresi. Fouda sangat percaya pada arti penting ijtihad, yakni penggunaan akal sehat secara serius dalam menjawab persoalan-persoalan Islam di tengah masyarakat. Ia menolak penerapan syariat Islam secara formal. Ia menolak khilafah. Dia mengecam tumbuhnya kekuatan Islam radikal yang dibiarkan oleh pemerintah sekuler Mesir meski jelas-jelas kelompok radikal Islam telah membunuh Presiden Anwar Sadat. Dia juga mengecam keterlibatan Saudi dalam mendukung tumbuhnya tafsiran Islam yang sempit di Mesir. Dia misalnya menentang argumen kaum Islam radikal yang mengharamkan bank karena dianggap melegalkan riba. Dia memperjuangkan kesamaan hak bagi seluruh warga Mesir tanpa membedakan agama, suku, ras, dan lainnya. Ia tegas memperjuangkan kemerdekaan beragama. Semula ia bergabung dengan partai Al-Wafd. Namun pada 1984 ia keluar karena partai tersebut berkoalisi dengan Partai Islam Radikal Ikhwanul Muslimin dalam pemilihan parlemen. Ia percaya pada ide pemisahan agama dan negara. Fouda dalam tulisan-tulisannya mengkritik kelemahan cara pandang kaum Islam radikal yang menurutnya tidak mau mendialogkan antara agama dan modernitas. Ia juga dengan berani mengungkapkan sejarah Islam yang kelam di masa lalu. Fouda menulis dengan melandaskan diri pada sumber sejarah Islam yang otoritatif. Dia tidak mengarang bebas. Dia menggunakan buku-buku yang sebenarnya juga dibaca oleh kaum Islam radikal yang membencinya. Para Islam radikal suka sekali menggelorakan kegemilangan Islam di zaman Nabi dan di zaman kekuasaan para sahabat Nabi. Sekedar catatan buat penonton, sesudah Nabi wafat, Islam dipimpin oleh 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.
Setelah itu masuk ke era kepemimpinan dinasti Muawiyah dan dinasti Abbasiyah. Kaum Islam radikal percaya itu adalah era emas Islam yang harus dijadikan teladan bila Islam ingin kembali mencapai kejayaannya. Ini yang dibantah oleh Fauda. Dia bahkan menyatakan bahwa sejarah Islam di masa lalu itu selain menunjukkan kegemilangan, juga memiliki banyak jejak memalukan. 3 dari 4 sahabat Nabi terdekat yang menjadi pemimpin Islam pasca Nabi Muhammad justru wafat karena pembunuhan politik oleh kelompok-kelompok Islam sendiri yang saling berseteru. Dia bahkan mengungkapkan sejarah bahwa di zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah banyak khalifah yang brutal dan biadab. Fauda mengungkapkan kebiasaan para khalifah yang hidup hedonis, korup, main perempuan, dan lain sebagainya. Ia bahkan merujuk pada kisah yang mengatakan bahwa pendiri dinasti Abbasiyah adalah seorang penjagal karena mengundang 90 anggota keluarga dinasti Umayyah makan malam dan menyiksa mereka sebelum kemudian membunuhnya. Keberanian Fauda melontarkan kritik dan mengungkap sisi kelam dunia politik Islam harus dibayar mahal. Ia dicap melecehkan dan menodai Islam. Organisasi Islam Radikal Mesir Jamaah Islamiyah menyatakan Fauda murtad karena menolak penerapan syariat Islam. Sekelompok ulama di Mesir juga menyatakan Fauda telah menghujat Islam. Bahkan dia dianggap telah keluar dari Islam karena pemikiran dan tulisan-tulisannya. Pada 8 Juni 1992, dia tewas ditembak 2 orang simpatisan Jamaah Islamiyah. Sebelum ditembak mati, Fauda memang dengan berani muncul dalam sebuah perdebatan publik menghadapi 3 tokoh Islam radikal. 2 tokoh sekuler lainnya memilih tidak hadir dalam debat itu. Banyak temannya sudah mengingatkan Fauda untuk tidak memenuhi permintaan debat itu. Fauda mengatakan ia harus menyampaikan kebenaran yang diyakininya, kalaupun untuk itu dia harus mati. Banyak pihak menilai bahwa dalam debat itu Fauda unggul segala-galanya. Dengan jernih ia berhasil mematahkan argumen-argumen yang dilontarkan ketiga pembicara lainnya. Tapi ternyata justru karena itu Fauda menjadi terlalu menakutkan. Ia dibunuh bukan karena ia menyesatkan umat, tapi karena ia menyampaikan kebenaran pada umat. Ulama Mesir terkenal Syekh Muhammad Al-Ghazali tampil sebagai saksi ahli di pengadilan untuk membela 2 pembunuh Fauda. Al-Ghazali menyatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk menghukum mati mereka yang dinilai murtad dari Islam. Dan jika pemerintah tidak mampu melakukannya, maka orang lain memiliki hak untuk melakukannya. Ironisnya, si pembunuh sendiri ternyata tak memahami isi karya Fauda. Salah satunya menyatakan ia tidak paham karya Fauda karena dia tidak bisa membaca. Jadi ia membunuh Fauda karena apa yang dikatakan pimpinannya. Saya bercerita ini bukan untuk membandingkan Fauda dengan saya. Pengetahuan dan keberanian saya jauh di bawah Fauda. Tantangan Mesir juga jauh lebih berat daripada Indonesia. Tapi yang ingin saya katakan, memperjuangkan kebebasan dan keterbukaan dalam beragama itu adalah sebuah kewajiban yang penuh mengandung risiko. Tapi tidak boleh ada langkah mundur. Apa yang terjadi di Mesir adalah contoh baik. Sesudah Fauda tewas, kelompok-kelompok Islam radikal tumbuh menguat. Akibatnya ketika revolusi Mesir yang menggulingkan Presiden Mubarak terjadi, dengan segera kaum Islam radikal mengambil alih kekuasaan melalui pemilu. Islamisasi diterapkan di Mesir yang melahirkan diskriminasi agama, konflik politik, dan kehancuran ekonomi. Serangan balik segera terjadi, pihak militer mengkudeta kaum Islam radikal. Bahkan puluhan anggota Ikhwanul Muslimin dihukum mati. Karena itu, kita tidak boleh berhenti menegakkan kebenaran. Kalau kita biarkan benih-benih radikalisme itu tumbuh tanpa ditentang, Indonesia bisa menjelma menjadi Mesir atau negara-negara Timur Tengah lainnya. Memang pasti ada risiko, tapi kita harus percaya Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang menegakkan kebenaran. Ayo kita terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat dunia ini akan selamat.
Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.